Kembali di Ainis Malam, pemirsa, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop pada proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Kepastian jadwal pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Nadiem dipanggil ke Gedung Bundar Jampitsus pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 9 pagi. Mantan Mendikbudristek tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah. Penyidik ingin menggali keterangan Nadiem Makarim mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan, hingga fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap pengadaan barang. Penyidik sudah melakukan penjadwalan dan pemanggilan terhadap saudara Nadiem Makarim ya untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni ya, 2025 yang akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan dimulai pukul 9. Pengadaan laptop ini merupakan ambisi Nadiem ketika menjabat sebagai menteri yang terangkum dalam kebijakan digitalisasi pendidikan. Pada 2021, rencana digitalisasi pendidikan direalisasikan melalui pemberian 200.000 laptop kepada guru dan murid di seluruh Indonesia dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Tak lama diumumkan, kebijakan tersebut menuai polemik. Penyidik menduga ada permufakatan jahat lantaran program ini tidak efektif seiring keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah. Terkait kasus ini, Kejagung juga telah memeriksa dan menggeledah apartemen serta tempat tinggal 3 staf sus Nadiem Makarim. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR menduga pemeriksaan dan putusan perkara hak cipta yang menimpa artis Agnes Monica alias Agnes Mo tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI pun meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus perkara tersebut. Bila saja bila kamu, bila saja. Kasus pelanggaran hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo kembali menjadi sorotan. Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dalam rapat bersama ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyebut jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR RI pun meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus perkara tersebut. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Bawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register nomor 92/PDT-sus/HK/Hak Cipta 2024 PN Niaga Jakarta Pusat yang diduga pemeriksaan dan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Habibur Rahman juga meminta Mahkamah Agung membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta secara komprehensif. Sebelumnya, pada 30 Januari lalu, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Agnes Mo melanggar hak cipta karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada komposer. Agnes Mo pun diwajibkan membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias selaku pencipta lagu. Pada 19 Februari lalu, Agnes Mo pun berkunjung ke Kementerian Hukum untuk berdiskusi terkait hak cipta musik.
Agnes mengaku masih banyak musisi dan penyanyi yang kebingungan menerapkan undang-undang hak cipta yang ada saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemusatan latihan tim sepak bola Timnas Putri mulai digelar jelang babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Latihan skuad Garuda Pertiwi digelar di Jakarta International Stadium. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jekal Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Jelang babak kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia Jumat sore kembali menggelar latihan di lapangan latih Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala Satoru Machizuki, diikuti seluruh pemain yang dipanggil. Di antaranya sang kapten Safira Ika Putri, sejumlah pemain naturalisasi, serta pemain yang sedang mengalami cedera Claudia Suman yang juga ikut berlatih meski terpisah dari rekan lainnya. Latihan kali ini difokuskan pada pemantapan teknik serta kekompakan karena ada beberapa pemain yang baru bergabung dalam tim seperti 4 pemain naturalisasi. Pelatih Mochizuki mengaku optimis menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 dengan menargetkan meraih posisi pertama dalam grup. Seluruh pemain juga mengaku siap menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Menurut saya persiapannya udah cukup matang dan sudah 80% karena kita udah persiapan sudah cukup lama dan menjalani FIFA Matchday juga di Jordan dan kita udah persiapan selama 2 bulan. Yang pasti kita selalu diminta untuk fokus untuk bertanding ya, apalagi kita sudah H-9 disuruh fokus untuk bertanding dan juga bertanggung jawab sebagai pemain sepak bola profesional dan ya itu harus, apalagi kita membawa Indonesia. Timnas Putri telah memanggil 38 pemain sepak bola putri untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Babak kualifikasi Piala Asia Putri 2026 akan berlangsung pada 29 Juni hingga 5 Juli mendatang di Tangerang, Banten, akan tergabung satu grup dengan Pakistan, Kirgistan, dan Taiwan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.